Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio ada Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, ada juga David Pajuan, Wakil Ketua Umum Baraja. David Pajung. Bang David, selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir Bang Roy. Ya. Nah, kita masih membahas nggak jauh-jauh. Nah, tapi dari Bang Silvester sekarang. Ya. Kan PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim. Artinya nggak ada alasan untuk nggak dieksekusi dong Bang David. Kalau dari Bara JP melihatnya seperti itu juga? Gini, pada prinsipnya siapapun itu harus tunduk kawan saya ini Bung Silver ya. Tetapi ya misalnya ada instruksi untuk memasukkan tahanan kepada Silver. Tetapi proses hukum kan selalu terbuka. Ya. Jadi itu hak setiap warga negara. Termasuk PK yang berulang itu sekarang peluangnya terbuka kan berdasarkan keputusan MK terbaru tahun 2013. Asal ada novum, ada bukti baru. Ada bukti baru. Nah ini kan tinggal seberapa jauh tim Silver maupun kuasa hukum menemukan novum atau bukti-bukti baru untuk misalnya melakukan peninjauan. Artinya itu hak seorang warga negara, equality before the law, untuk persamaan kedudukan dalam hukum. Nah artinya ruang-ruang itu selalu terbuka. Tetapi bahwa sekarang pasca tadi kan berita bahwa PK-nya sudah ditolak. Ya. Jadi sekarang tergantung kepada aparat hukum ya. Ya. Tetapi ruang untuk Bung Silver juga selalu terbuka. Nah ini kan nggak ada problem. Semua kembali kepada sistem hukum. Tapi sejauh ini kan statusnya harusnya sudah inkrah. Kalau Bara JP mendukung kalaupun itu harus dieksekusi dulu. Ya, Bara JP ini sebagai relawan yang sangat patuh ya. Sangat taat pada supremasi hukum. Kita sudah bekerja untuk bagaimana di masa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Sekarang kami juga Bara JP itu mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Pak Prabowo hari ini juga menegaskan bahwa hukum itu di atas segalanya. Tidak pandang bulu, termasuk Jokowi dulu kan. Orang-orang dekat Jokowi dulu, misalnya para menteri, pimpinan partai pendukungnya, sekjen partai pendukungnya juga berapa orang yang masuk BUI di zaman Jokowi. Artinya gini, dua presiden ini selalu ada di bawah hukum. Oke, bukan jadi nggak tebang pilih hukum ya kalau kata Bang David Pajung. Kalau kata Bang Roy juga sama, apalagi Bang Roy ya, menganggap harusnya terima kasih pandangan objektif dari Bara JP ya, Mas David. Jadi artinya saya juga secara pribadi dan teman-teman mengaturkan apresiasi, Mbak, terutama kepada Ketua Majelis Hakim tadi, ya, Pak Iketut, yang sudah memutuskan dan melihat kalau alasan yang dimukakan itu tidak masuk akal, ya kan? Jadi minggu yang lalu Silvester Matutina tidak hadir dengan alasan sakit, ya kan? Tapi kemudian setelah menyerahkan surat keterangan dokter dan kemudian tidak ada tanda tangan, jelas dokternya ya, tanda tangannya nggak jelas, paraf juga nggak jelas namanya, ya saya kira keputusan dari hakim tadi tepat. Dan kalau tadi saya jawab ini harus sudah masuk gitu loh, bahkan sebelum dia mengajukan PK saja, Mbak, kalau kita lihat kan sudah sejak akhir bulan yang lalu ya gitu, sejak tanggal 30 Juli itu ketika saya membongkar pertama kali ini, kalau dilihat ini di ruang sebelah gitu. Iya, di Kompas di waktu itu kan. Itu Bang Roy pertama kali. Eksklusif itu. Pertama kali bilang bahwa itu terpidana. Iya, dan waktu itu dia masih menolak-nolak kan. Saya senyum aja. Lihat deh, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Agung, terus Pak Anang langsung memberikan jawaban. Hanya memang yang kita pertanyakan, kok nggak langsung dieksekusi? Nah, gitu apa sih sebenarnya kalau dari sisinya Bang Roy melihat kok sampai sekarang nggak dieksekusi ya? Apa yang jadi kendala kalau dari sisi mungkin kalau orang besar, mungkin kalau orang-orang mengatakan ada orang besar di balik. Kalau saya enggak, mah. Ada orang kurus di balik dia. Ini arahnya kemana nih? Mulai. Bang David gimana nih? Kan boleh-boleh aja gitu. Okay. Ada besar, ada kecil. Saya tetap menghargai opini Bung Roy ya. Tapi gini, kalau pandangan saya kenapa sampai hari ini kejaksaan atau pengadilan belum mengeksekusi? Karena pertama, para aparatur hukum ini sangat paham dengan isi KUHP. Isi KUHP pasal 84 itu jelas menegaskan soal daluarsanya satu kasus. Ya. Jadi kalau baca di pasal 84 ini kasusnya si Bung Silver ini sudah daluarsa. Ya. Tapi kan udah inkrah. Iya. Inkrah karena gini, pasal 84, pasal 78 itu mengatur soal daluarsa satu kasus. Pasal 78 itu mengatur soal penanganan kasus daluarsa.
kasus pasal 84 itu mengatur soal vonis yang sudah daluarsa. Jadi vonisnya ya. Jadi daluarsanya itu berdasarkan tuntutan plus sepertiga dari usia tuntutan. Jadi misalnya tuntutannya 2,5 tahun plus sepertiga katakanlah ya mungkin sampai 3 tahun. Ini daluarsanya dari 2019. Sudah 6 tahun. Jadi kenapa argumen hukum yang paling pas dan paling cocok adalah kenapa Silver belum ditahan? Karena aparatur hukum sangat tahu pasal ini. Sangat tahu atau menghindari? Menghindar jelas, karena dulu kalau alasan ya ini sudah jelas ya, peristiwa 2017. Kemudian waktu itu putusan pengadilan negeri, kemudian naik ke pengadilan tinggi, bahkan kemudian sudah kasasi dan inkrah. Memang benar pada saat inkrah itu kan ada apa? Ada peristiwa COVID katanya, ya kan? Ya. Nah, jadi COVID ini tidak bisa terus langsung dihitung. Hitungnya juga harus setelah COVID. Oh, di dalam KUHP itu nggak ngatur soal kasus COVID, jadi yang soal jelas, masalah disebut daluarsa ini pengingkaran saja. Enggak lah. Disaster itu nggak diatur di dalam pasal itu. Harus masuk dan artinya Sylvester itu jelas-jelas sudah mengingkari atau kemudian menghindar. Yang jelas dia sudah menghindar dan makanya sebelumnya kan dia pakai alasan, oh saya sudah minta maaf kok gitu. Sebelum ini kan cari-cari alasan. Alasannya sekarang daluarsa. Sebelumnya alasannya saya sudah minta maaf. Itu ada di Jakarta, nggak ngindar, Pak. Makanya nggak ngindar, Bung Roy. Dia bilang katanya sudah minta Jakarta, maaf. Nggak ada minta maaf itu, terus hanya tunjukkan foto. Nggak ada foto itu tidak menunjukkan apa-apa. Kalau dia minta maaf sebelum putusan, bagaimana itu kasus clear kan? tuntutan Bung Roy ke Jokowi berdasarkan foto, lalu kemudian sekarang foto itu nggak bisa menjadi itu ada. Jadi gini. Ini lain-lain. Yang jelas Sylvester sudah ingat dan ini kata ketua Humas ya, artinya Kapus Penkum ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung itu harus masuk. Udah jelas dan PK tidak menghalangi. Oke. Jadi sekarang saya mau sampaikan gini.